Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ros. Kali ini kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang nutrisi ibu hamil dan pemberian ASI. Perkenalkan, saya Patricia Marani, NRP 16130180015, dan rekan saya Grade Natalan dengan NRP 16130190113. Oke, baik. Sebelum kita memulai tentang nutrisi ibu hamil dan pemberian ASI, kita sudah tahu bahwa kita sebagai calon pendidik guru nantinya akan menjadi seorang ibu juga nih. Jadi kita perlu tahu tentang nutrisi apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil dan apa saja manfaat-manfaat dalam pemberian ASI bagi anak dan kita sebagai ibu yang menyusui. Gitu ya. Jadi dalam presentasi kali ini yang akan kita pandu tentang nutrisi-nutrisi dan pemberian ASI pada ibu hamil dan anak. Oke, nah yang pertama, pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Nah, nutrisi itu sangat penting ya bagi ibu hamil karena nutrisi itu merupakan hubungan konsumsi makanan dengan kesehatan tubuh, di mana nutrisi adalah faktor penting yang mempengaruhi tubuh kembang janin sejak awal kehidupan karena nutrisi yang tepat dan seimbang. Karena dengan nutrisi yang tepat dan seimbang itu mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Nah, dalam nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil ini banyak sekali ya, dan itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam nutrisi ini itu sudah dijelaskan di PPT bahwa itu membantu dan mempengaruhi tumbuh kembang janin sejak dalam kandungan. Kalau nutrisinya kurang, pasti janinnya tidak tumbuh dengan maksimal. Nah, kenapa janin itu juga perlu nutrisi? Karena janin dalam perut beda dengan anak-anak di luar kandungan ya. Kalau di luar kandungan kita bisa memberinya secara langsung. Sedangkan kalau janin dalam perut ibu hamil itu tidak bisa diberikan secara langsung, misalnya disuapin atau apa. Nah, melalui apa? Nah, itu melalui nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut. Jadi nutrisi ini adalah sebagai sebagai jalan agar nutrisi itu dari makanan-makanan sehat itu sampai ke anak dalam kandungan yang mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Gitu. Nah, oke. Yang setelah saya jelaskan tentang pentingnya nutrisi ibu hamil, nah ini dia. Kebutuhan nutrisi ibu hamil. Kebutuhannya tuh apa aja sih gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap kebutuhan nutrisi ibu hamil yang berbeda-beda untuk setiap individu dan juga dipengaruhi riwayat kesehatan dan status gizi yang sebelumnya. Nah, kenapa bisa dikatakan setiap kebutuhan nutrisi ibu hamil itu berbeda-beda? Karena setiap ibu hamil juga memiliki standar untuk pemenuhan nutrisi pada setiap kandungannya begitu ya. Jadi tidak sembarangan semua ibu-ibu yang mengandung itu harus bisa karena kapasitas setiap manusia kan juga beda-beda. Jadi kadang ada ibu hamil yang bisa melebihi kapasitas, misalnya bisa mencukupi lebih dari nutrisi normal. Ada yang cuman di bawah rata-rata aja karena mungkin ada riwayat-riwayat penyakit, ada riwayat kesehatan yang tidak bisa diberikan nutrisi yang berlebih begitu ya. Kadang riwayat penyakit itu juga mempengaruhi. Contohnya seperti riwayat penyakit seperti ada GERD atau asam lambung. Jadi untuk ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit, riwayat kesehatan asam lambung itu juga tidak diperbolehkan berlebihan makanan atau kekurangan makanan gitu. Jadi
nutrisinya harus seimbang. Jadi itu pun juga nutrisinya itu harus dipilih-pilih. Ataupun selain ada riwayat kesehatan juga ada alergi juga bisa. Kayak alergi apa pada ibu hamil yang tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan janin seperti itu. Jadi status gizi dan riwayat kesehatan juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi ibu hamil, gitu ya. Jadi kebutuhan nutrisi itu juga sangat diperlukan oleh ibu hamil apabila kekurangan asupan maka dapat mengakibatkan kebutuhan terhadap nutrien terganggu dan kebutuhan nutrisi juga yang tidak konstan terjadi selama kehamilan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya bahwa juga kekurangan itu juga nggak baik, berlebihan juga nggak baik. Jadi kekurangan pun asupan akan mengakibatkan kebutuhan itu terhambat. Nah, nutriennya terganggu, kebutuhan nutrisinya juga tidak konstan selama kehamilan. Tapi juga berlebihan juga tidak baik gitu ya. Nah, apa aja sih kebutuhan nutrisi ibu hamil yang harus di diperjelas. Jadi kita tahu nih apa sih kebutuhan nutrisinya ibu hamil yang harus kita berikan gitu ya. Nah, ini dia berbagai macam kebutuhan nutrisi ya. Energi yang dimaksud ini adalah energi selama masa kehamilan, energi yang kita punya, energi yang dimiliki oleh kita sebagai ibu yang mengandung, yaitu kebutuhan kalori, energi kalori. Kita juga manusia yang bukan ibu yang mengandung, kita juga perlu kalori gitu ya untuk sebagai energi kita, karena energi kita itu adalah kalori. Jadi kalau misalnya yang diet kan biasanya mengurangi defisit kalori. Nah, ini sebagai kebutuhan nutrisi ibu hamil perlunya energi dari kalori ini. Nah, kalori ini itu akan sejalan dengan peningkatan laju metabolik. Jadi kalori ini akan menambah sejalan dengan meningkatnya metabolisme kita, di mana meningkatnya kalori ini harus diimbangi dengan aktivitas. Jadi ibu-ibu hamil ini tidak boleh nih kekurangan aktivitas, karena kalau misalnya nggak banyak aktivitas, kalorinya tidak tercukupi juga, metabolisme juga tidak terbentuk. Gitu. Jadi saat ibu hamil tidak banyak aktivitas, metabolismenya turun, kalorinya juga tidak meningkat, jadi tidak ada energi, begitu ya. Itu yang dimaksud adalah kebutuhan nutrisinya adalah dalam arti energi ya, yaitu kalori. Selain itu ada protein. Nah, yang kita tahu nih ya, pastinya protein juga dibutuhkan oleh ibu hamil. Protein ini adalah apa aja sih? Nah, yang sudah kita lihat di gambar ini ada kayak protein nabati gitu ya, daging-daging, terus seperti tahu, juga kacang-kacangan, tempe. Nah, gunanya protein dalam kebutuhan nutrisi ibu hamil ini adalah agar kebutuhan protein ini dapat membentuk ya, dapat membantu selama trimester pertama dalam kandungan gitu ya. Jadi membantu membentuk janin agar kebutuhan-kebutuhan protein itu di dalam janin itu juga perlu gitu. Lalu yang ketiga ada lemak. Nah, oh ya, kembali lagi ke protein. Jadi saya lupa karena protein ini juga perlu dalam cadangan darah gitu ya, membentuk cadangan darah untuk persiapan agar bisa menyusui gitu ya. Lalu lemak ini yaitu lemak dalam arti adalah tenaga yang vital dan yang digunakan untuk pertumbuhan jaringan vital gitu ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena lemak sangat berperan penting dan dibutuhkan tubuh untuk membentuk energi juga supaya serta perkembangan sistem saraf dalam janin itu berkembang. Untuk itu lemak ini bukan sekedar lemak-lemak yang jahat ya. Jadi ini lemak-lemak baik dalam pertumbuhan jaringan vital. Jaringan vital ini adalah jaringan saraf ya. Yang dimaksud jaringan vitalnya jaringan saraf gitu. Lalu karbohidrat. Nah, kebanyakan kan ibu-ibu hamil kayak nggak mau makan karbohidrat gitu ya. Nah, karbohidrat di sini tuh sangat penting sebenarnya teman-teman. Jadi karbohidrat ini merupakan salah satu sumber utama yang kita tahu ya, bahwa karbohidrat sumber utama untuk menambahkan kalori. Jadi kalori ini berhubungan erat dengan karbohidrat.
Jadi kenapa kita harus banyak gerak, harus makan karbohidrat. Karbohidrat ini nggak tertentunya dari nasi juga ya, dari mie juga bisa, dari roti, dari kayak mie segala macam karbohidrat kayak roti-roti selai gitu ya. Jadi asupan serat-serat itu juga perlu penting agar BAB juga lancar, agar pencernaan ibu hamil juga lancar. Jadi apa yang dimasuk dari mulut ibu hamil yang mengandung itu masuk ke janin gitu ya. Jadi asupan serat meningkat, terus kondisi badan ibu yang mengandung itu juga bagus untuk ke anak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah vitamin. Nah, penting banget kan kita memberikan vitamin untuk ibu yang sedang mengandung gitu ya, atau nutrisi untuk ibu hamil gitu ya. Vitamin itu perlu sekali. Nih, seperti yang ada di gambar, ada vitamin C, ada vitamin B, vitamin A, dan vitamin yang lainnya. Nah, vitamin-vitamin yang diperlukan untuk ibu hamil ini, salah satunya adalah ini, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K. Nah, gunanya apa sih vitamin ini untuk nutrisi ibu hamil? Nah, vitamin ini dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin dan proses diferensiasi sel untuk sel-sel prufoksa gitu ya. Jadi proses ini tuh ada membantu untuk proses-proses perkembangan embrio dalam kandungan gitu ya. Jadi kebutuhan vitamin ini dibutuhkan untuk perkembangan embrio agar tetap bisa berkembang. Nah, oke. Lalu yang keenam adalah mineral nih ya. Mineral yang kita tahu adalah mineral air putih ya pasti. Nah, mineral di sini adalah mineral zat besi, zat seng, kalsium, yodium, fosfor, fluor, nutrium. Di mana mineral ini kayak yang bisa kita temukan dari susu ibu hamil ya. Apalagi yang tahu kalau misalnya ada yang cewek pura-pura minum susu hamil biar bisa hamil, itu nggak bisa ya. Jadi mineral yang kalsium di sini adalah kalsium yang kebutuhan mineral yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta proses diferensial sel. Jadi mineral ini untuk membentuk sel-sel dalam kandungan. Kalau vitamin tadi untuk membentuk perkembangan embrio, sedangkan mineral ini untuk membentuk perkembangan sel-sel. Ya, kalsium-kalsium yang diperlukan agar ibu hamil juga tetap kuat untuk melakukan aktivitas supaya jadi ini semua tuh berhubungan erat ya. Jadi kenapa harus ada mineral, vitamin, karbohidrat, energi, protein, lemak. Ini semua berhubungan erat ya teman-teman. Jadi nggak boleh salah satunya hilang gitu. Jadi nggak boleh salah satu aja, cuman kebutuhan karbohidrat aja yang dipenuhin terus itu nggak bisa. Itu karena nggak bakal seimbang. Jadi harus karbohidrat ada, bakal energi juga jalan, protein ada, vitamin juga ada, pasti juga akan terus-terusan berkembang juga ke mineral juga semuanya gitu ya. Jadi kebutuhan ini harus kompleks, nggak boleh satu-satu aja. Jadi semuanya itu harus terpenuhi, nggak boleh satu-satu aja gitu ya. Oke, nah ini dia pola makan dan status gizi ibu hamil. Ya, sudah ada gambarnya juga ya, gitu ya. Pola makan nih, status gizi ibu hamil. Permisi ya, ini aku bisa dulu. Nah, ini ada keseimbangan asupan memiliki dampak terhadap ibu hamil pada perjalanan kehamilan dengan bayi yang akan dilahirkan. Kenapa sih keseimbangan pola makan serta status gizi itu sangat penting karena keseimbangan asupan itu memiliki dampak terhadap ibu hamil pada perjalanan kehamilan dengan bayi yang akan dilahirkan. Nah, itu juga sudah dijelaskan menurut Almaster tahun 2009, if I'm wrong. Jadi malnutrisi yang terjadi pada awal bulan kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan dan juga kapasitas embrio untuk bertahan hidup, dan nutrisi yang diberikan buruk maka akan dapat mengaruhi janin. Nah,
sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi kalau malnutrisi itu yang terjadi pada awal bulan kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan dan juga kapasitas embrio untuk bertahan hidup. Jadi untuk yang awal-awal nih ya, jadi embrio tuh nggak semudah itu untuk pembentukan janin. Kadang-kadang ada yang kayak keguguran itu tuh karena kapasitas embrionya tidak terpenuhi. Kadang misalnya belum apa-apa udah keguguran gitu ya, kayak misalnya kasusnya oral gitu ya, baru beberapa bulan udah keguguran. Nah itu yang mempengaruhi perkembangan kapasitas embrionya itu tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi meskipun sudah dibuahi oleh sel sperma itu kan juga masih perjalanan ya. Jadi perjalanan sel sperma itu menuju embrio itu kan juga sudah dibuahi. Nah saat dibuahi ini juga harus bertahan hidup dengan apa? Dan memberikan nutrisi-nutrisi agar bisa bertahan hidup dan apa ya tetap berkembang gitu. Jadi nutrisi itu juga sebagai pendukung agar bayi itu tetap berbentuk janin, tidak hanya semata-mata untuk bentuk embrio aja gitu. Nah, untuk itu makanan ibu hamil sangat penting nih, sudah saya jelaskan tadi ya, untuk tumbuh kembang janin saat ibu yang akan melahirkan. Nah, tidak hanya untuk dalam kandung tapi juga untuk melahirkan juga bisa mempengaruhi gitu ya untuk lancar, tidak ada hambatan seperti kayak harus sesar atau harus sakit-sakit terlebih dahulu. Jadi langsung ada kan yang hamil yang kata orang kalau hamil di air itu lebih mudah gitu ya. Itu tergantung orang-orang. Jadi kayak kita harus banyak-banyak olahraga juga gerak-gerak itu agar ototnya lentur, agar dapat mudah melahirkan juga. Nah, dalam rahim ibu terdapat janin yang sedang tumbuh dan di beberapa tempat lain mengalami beberapa fungsi dalam menyiapkan kehadiran sang bayi yang akan dilahirkan. Nah, keutuhan makanan ibu hamil perlu disesuaikan dengan kondisi badan ibu hamil. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Makanan ibu hamil perlu disesuaikan dengan kondisi badan ibu hamil. Namun jika adanya gangguan masa kehamilan, maka dapat diatur. Antara lain seperti ini. Nah, ini dia. Salah satu contoh pola yang perlu kita tahu tentang pola-pola yang harus kita terapkan ya dalam trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Jadi teman-teman tahu ya artinya trimester itu ada apa? Jadi trimester ini adalah di mana ada masa-masa kehamilan awal dan ada yang masa kehamilan akhir gitu ya. Jadi trimester itu adalah salah satu bentuk ungkapan dalam kata lain dari masa-masa kayak minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua gitu ya. Karena trimester kenapa sampai ketiga? Karena setahu saya itu adalah di mana kehamilan-kehamilan itu tidak bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi bentuknya itu dari kecil terus sedang terus besar gitu ya. Nah, ini dia pola pertama yaitu pada trimester pertama gitu ya. Trimester pertama itu umur kehamilan 1 sampai 3 bulan. Di mana pada 1-3 bulan itu penurunan berat badan yang diakibatkan karena adanya gangguan pusing, mual, bahkan muntah. Dan pada trimester pertama ini dianjurkan untuk porsi makanan yang kecil, tapi sering, misalnya makanan yang tidak berkuah, gitu ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa trimester pertama 1-3 bulan ini adanya gangguan-gangguan ya awal-awal bulan lah ya, kayak pusing, mual. Nah itu pola-polanya juga harus tetap diatur. Bukan karena pual, musing dan nggak mau makan itu harus jangan. Jadi pada awal-awal trimester pertama ini harusnya harus dijaga. Jadi nutrisi-nutrisinya harus dijaga awal-awal ini dengan tetap makan meskipun dengan porsi yang kecil, sering gitu ya, dan berkuasa seperti itu. Lalu untuk trimester kedua, pada trimester kedua ini nafsu makan ibu hamil ini sudah semakin membaik dengan porsi makan yang diberikan 3 kali sehari dan ditambah 1 kali makan selingan, di mana makanan yang mengandung hewani misalnya telur, teri, dan daging sangat bermanfaat untuk menghindari kurang darah. Gitu ya. Jadi untuk pada trimester kedua ini nafsu makan ibu ini udah membaik. Jadi ini sekitar bulan 45 gitu ya. 4, 5, 6 gitu. Udah mulai membesar, udah mulai membaik gitu ya. Nah, ini harus tetap konsisten ya. Jadi untuk makan itu tetap 3 kali sehari. Terus bisa ditambah 1 kali selingan. Selingan itu misalnya kayak ya bisa dibilang kayak ngidam-ngidam gitulah.
yang bisa untuk menaikkan mood ibu hamil gitu-gitu ya. Karena itu perlu sebenarnya. Orang bilang apa sih kayak ngidam itu nggak mungkin nggak. Jadi itu pasti itu nggak mungkin nggak bisa gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ngidam itu salah satu cara agar membantu ibu hamil tuh menaikkan mood gitu. Kayak lagi pengen makan apa itu agar konsisten gitu ya. Tetap misalnya itu memang harus turutin karena kalau nggak pasti kita sebagai cewek pun juga pasti kayak kalau lagi nggak mood mau dikasih makan yang kita pengen kan pasti lagi langsung mood ya langsung memakan terus-terusan gitu. Nah itu juga terjadi juga saat kita hamil gitu nantinya itu juga terjadi pada ibu hamil. Jadi kita harus diterapkan juga nih gitu. Ngidam itu bukan sesuatu hal yang salah juga gitu. Tapi juga tidak dibenarkan untuk seterusnya ya maksudnya gitu. Nah untuk trimester yang ketiga ini adalah selama masa kehamilan makanan yang dikonsumsi perlu disesuaikan dengan keadaan badan ibu. Nah kadang kan kalau udah begah nih ya, ibu-ibu hamil udah keadaan yang sudah perutnya udah perut besar itu kadang makan-makannya kurang atau misalnya udah cukup-cukup udah nggak bisa banyak-banyak lagi gitu ya. Nah, namun apabila memiliki kelebihan berat badan, maka makanan pokok dan tepung-tepungan perlu dikurangi. Nah, ini juga catatan riwayat kesehatan ini juga. Nah, jadi kadang kalau misalnya ada tipe ibu hamil yang meskipun hamil badannya tetap bagus. Ada yang dari awal tuh badannya bagus, pas hamil badannya gede gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk saat hamil tuh kadang bisa berlebihan berat badan kan gitu. Nah, apabila memiliki berat badan ini tadi, maka makanan pokok dan tepung-tepungan itu perlu dikurangi. Ya. Dan dianjurkan untuk mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat menghindari sambelit. Kenapa harus menghindari sambelit? Karena itu adalah proses di mana nanti akan janin keluar, janin apa misalnya kayak proses melahirkannya gitu. Jadi harus menghindari sambelit karena kalau udah sambelit pastinya akan lahiran sesar gitu. Sesar pun juga masih susah sih kayaknya. Jadi kayak harus susah gitu. Jadi makanya harus dapat menghindari sambelit itu tadi. Gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian, teman saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita sudah membahas tentang ternyata nutrisi itu sangat penting bagi ibu hamil dan juga bagi janin yang ada di dalam perut. Kemudian kita membahas tentang kebutuhan nutrisi ibu hamil, nutrisi-nutrisi apa saja yang diberikan ibu hamil sehingga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan yang janin. Dan juga kita sudah membahas tentang pola makan dan status gizi ibu hamil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak kekurangan nutrisi bagi ibu hamil dan bayi. Ternyata apabila nutrisi yang diberikan kepada ibu hamil itu kurang, maka ada dampaknya. Nah, dampaknya itu terhadap ibu, kemudian akan persalinan ibu, kemudian yang ada dalam kandungan ibu yaitu janin. Nah, nutrisi itu sangat penting bagi ibu hamil yang dapat mempengaruhi perkembangan janin. Apabila mengalami kekurangan gizi, maka dapat mempengaruhi pada masalah tidak hanya ibu, tetapi juga pada anak. Dan dampak kekurangan nutrisi bagi ibu hamil dan bayi itu akan pada ibu, persalinan, kemudian janin. Next. Oh, kembali. Maaf. Nah, yang pertama pada ibu. Jadi, ibu itu dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu. Misalnya, dampaknya itu, ibunya itu akan mengalami pendarahan, kemudian berat badan ibu yang tidak bertambah secara normal, kemudian bisa terkena penyakit infeksi yang juga menyebabkan kekurangan status gizi, dapat menyebabkan anemia, kekurangan energi kronik. Artinya, ibu hamil yang kekurangan gizi yaitu kalori dan protein pengukuran lingkar lengan atas. Jadi,
dampaknya itu ibu dapat mengalami pendarahan, kemudian berat badan yang tidak normal pada ibu hamil, dan itu juga dapat membahayakan perkembangan dan pertumbuhan yang ada di dalam janin. Kemudian ibunya juga mengalami kekurangan status gizi, itu juga dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang ada di dalam perut ibu, dan juga dapat menyebabkan anemia dan kekurangan energi kronik yang ibu hamil itu dapat kekurangan gizi, yaitu kalori dan protein. Jadi dampaknya itu ibu akan mengalami kekurangan gizi itu pada kalori dan protein. Yang kedua adalah persalinan, di mana ini juga sangat berpengaruh ketika seorang ibu akan bersalin. Jadi pengaruh nutrisi sangat penting bagi ibu hamil apabila mengalami kekurangan gizi, itu dapat menyebabkan persalinan yang sulit dan lama. Nah, persalinannya itu sulit dan lama, bisa juga ibu itu dapat melahirkan dengan prematur atau persalinannya itu sebelum waktunya. Jadi misalnya persalinannya itu bisa 7 bulan dan bahkan tidak sampai utuhnya seorang ibu melahirkan, yaitu akan setelah 9 bulan ya teman-teman. Jadi bisa juga persalinan tersebut akan dilakukan juga dengan operasi, dan juga pendarahan akan terjadi setelah seorang ibu itu bersalin. Yang ketiga adalah janin. Jadi kekurangan nutrisi, kekurangan asupan gizi pada ibu hamil itu juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana mulai dari zigot, embrio, kemudian janin. Ketika saat masa kehamilan awal bulan, seorang ibu tidak memperhatikan nutrisi, nah itu juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan mulai dari zigot ketika awal ibu tidak memperhatikan zigot, embrio, kemudian janin. Jadi kekurangan asupan gizi ini juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan yang juga dapat menimbulkan keguguran. Jadi dapat menimbulkan seseorang ibu itu keguguran atau abortus. Kemudian cacat bawaan, kemudian penyakit anemia, yaitu produksi selnya itu sel darah merah beredar dari dalam janin yang menurun ke bawah tingkat normal, dan juga dapat mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam bernafas pada saat lahir maupun beberapa saat setelah lahir. Jadi ketika bayi yang lahir itu dengan berat badan bayi lahir rendah, jadi mengakibatkan berat badan bayi itu lahir rendah. Next. Nah, kita sudah membahas tadi tentang nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil. Nah, nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil itu dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, ternyata setelah ibu melahirkan, itu juga dapat memberikan ASI atau air susu ibu, itu juga dapat penting. Jadi selain nutrisi-nutrisi yang diberikan seorang ibu untuk anaknya di dalam perut, dan juga setelah ibu melahirkan itu ternyata perlu diberikan nutrisi, perlu diberikan ASI. Nah, ini adalah salah satu makanan dari bayi. ASI merupakan suatu cairan berwarna putih yang dapat dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu dan diperoleh melalui menyusui. Jadi saat ini semakin berkembang teknologi yang canggih, jadi manusia itu sudah menciptakan susu formula, tetapi untuk khasiatnya ASI itu tetap menjadi makanan yang terbaik bagi bayi. Jadi ASI ini dibentuk sejak mulai kehamilan, jadi bukan setelah ibu melahirkan, tetapi ASI ini dibentuk sejak mulai kehamilan, mulai dari masa zigot ya, sejak masa awal kehamilan itu sudah dibentuk, yang dapat dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu yang dapat memberikan rangsangan payudara sehingga dapat menghasilkan ASI, yang dimana
produksi kelenjar-kelenjar susu kemudian masuk dan dalam saluran penampung ASI yang dekat puting, selanjutnya saluran air susu tersebut ditampung sampai bayi lahir. Jadi selama masa kehamilan itu air susu ini ditampung dalam tubuh ibu. Nah, ketika bayi lahir, nah itu dapat memberikan manfaat yang banyak atau manfaat yang terbaik untuk seorang bayi. Next. Nah, kita akan membahas tentang kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam ASI. Nah, kandungan-kandungan yang ada dalam ASI dibagi menjadi dua, yaitu mikronutrien meliputi vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin D, dan yodium. Itu menurut Fields and Demerat pada tahun 2013. Jadi, kandungan-kandungan mikronutrien dapat dipengaruhi oleh pola makan ibu. Apabila pola makan ibu yang tidak optimal, maka dapat konsumsi multivitamin selama ibu menyusui dan digunakan tidak dengan rutin. Maka berikut ini adalah kandungan makronutrien. Nah, kita dapat melihat kandungan makronutrien ada 3. Yang pertama karbohidrat. Jadi karbohidrat ini ternyata juga ada di dalam kandungan ASI yang dapat diberikan kepada bayi. Jadi pada kandungan karbohidrat ini ASI banyak mengandung disakarida laktosa atau gula susu yang dapat diminum oleh bayi. Karbohidrat ini memiliki kadar yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kandungan disakarida laktosa pada ASI berkisar antara 6,7 hingga 7,8 gram. Jadi kandungan ini sangat penting ya bagi pertumbuhan bayi, pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua adalah lemak. Jadi lemak ini juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi pada saat ASI keluar pertama kali itu dapat dilihat encer. Mungkin kita belum pernah melihatnya ya, karena kita belum pernah mengalami. Jadi kalau misalnya kita melihatnya itu dapat dilihat bahwa yang keluar pertama itu adalah ASI-nya itu encer yang dikenal dengan formilk yang mengandung 1,2% lemak dan ASI mengandung 3,2 sampai 3,6 gram. Jadi lemak ini juga menjadi salah satu sumber energi yang berkontribusi, yaitu 44% dari total energi yang disediakan oleh ASI. Wah, ternyata energi yang diberikan itu kandungan lemaknya ini ternyata besar juga ya, 44% dari total energi yang disediakan ASI. Dan ini sangat bermanfaat juga bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi ya. Yang ketiga adalah protein. Jadi protein ini juga sangat penting dan memiliki 3 zat protein antara lain casein, whey, dan mucin. Itu menurut ahli Mosca dan Gianni pada tahun 2017. Jadi selama proses mencerna protein sebagian menjadi asam amino, kemudian diserap dengan menggunakan bahan yang dapat mensintesis protein baru dalam tubuh bayi. Jadi protein ini sangat dibutuhkan untuk mengatur pertumbuhan dan komposisi dan juga sebagai pembawa nutrisi lain, dan juga bagian dari nutrisi lain yang dapat meningkatkan perkembangan usus. Jadi perkembangan usus bayi dapat berkembang, kemudian dapat membantu dan menyerapkan nutrisi bagi bayi, kemudian juga dapat memiliki aktivitas imun, mungkin dapat memperkuat imun bayi juga ya. Next. Nah, ternyata ASI itu sangat bermanfaat jadi selain bagi bayi juga bermanfaat bagi ibu. Nah, kita akan lihat
Apa saja manfaat ASI bagi bayi dan ibu? Yang pertama adalah manfaat ASI untuk bayi. Jadi ASI itu dapat menjadi makanan yang terbaik bagi bayi. Yang pertama, dapat memberikan sumber nutrisi terbaik bagi bayi, di mana jadi ASI itu merupakan makanan yang ideal dan yang terbaik bagi bayi. Jadi dengan ASI ini dapat memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Jadi nutrisi yang lengkap dan harus disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi tentunya kebutuhan pada bayi itu, setiap bayi itu kan berbeda-beda. Jadi seorang ibu itu harus memahami kebutuhan bayi tersebut. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Jadi ASI ini juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi bayi itu sangat rentan terserang penyakit atau alergi. Jadi saat sistem kekebalan tubuh bayi melalui plasenta yang secara perlahan-lahan kadar zatnya akan menurun saat bayi dilahirkan. Jadi seorang ibu itu perlu memberikan ASI kepada bayi sehingga dapat memunculkan manfaat, yaitu dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi bayi. Jadi dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap resiko juga ada yang menyebabkan, yaitu alergi, kemudian diabetes, kemudian obesitas, hipertensi, kanker, dan penyakit lainnya. Jadi untuk menghindari resiko-resiko penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan optimalisasi pertumbuhan otak bayi. Jadi dengan ASI ini dapat mengoptimalkan pertumbuhan otak bayi. Jadi ASI itu dalam kandungan AA atau asam arakidonat dan DHA atau asam dekosaheksanoat. Nah, itu dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan otak bayi. Dan juga ada pun penelitian yang menyatakan bahwa ASI memiliki asam lemak. Jadi asam lemak yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, yang berikut adalah manfaat ASI untuk ibu. Jadi yang pertama adalah ASI itu sangat praktis dan mudah. Jadi seorang ibu juga dapat memberikan manfaat bagi ibu. Jadi ibu itu tidak perlu membawa peralatan, misalnya peralatan untuk menyusu, dan ASI itu selalu tersedia jika bayi dibutuhkan. Jadi langsung saja ketika ASI itu dibutuhkan oleh bayi, maka ibu tuh langsung memberikan ASI. Jadi kalau misalnya ibu yang memberikan memberikan susunya itu melalui menggunakan menggunakan DOT itu, maka kan ibu kan harus membawa peralatan. Tapi kalau misalnya berasal dari ASI atau air susu ibu, nah itu jadi ibunya itu sangat praktis dan mudah bagi ibu. Yang kedua adalah dapat menguntungkan secara ekonomi, di mana seorang ibu itu tidak perlu mengeluarkan uang atau biaya yang dibutuhkan untuk membelikan makanan atau untuk membelikan susu bagi anak sebagai makanan yang paling ideal bagi anak. Jadi dengan proses menyusui itu juga sangat mempengaruhi. ASI dapat diberikan secara eksklusif yang dapat menghemat anggaran belanja dalam keluarga. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang dapat diberikan pada awal itu 6 bulan. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan lagi hingga sampai 2 tahun ataupun juga 2 tahun lebih. Jadi itu dapat menguntungkan ya secara ekonomi ya. Jadi ibu itu tidak perlu mengeluarkan biaya atau uang. Yang ketiga adalah membuat ibu semakin percaya diri dan meningkatkan bonding attachment. Jadi dengan menyusui membuat ibu tuh percaya diri, kemudian dapat mempengaruhi emosi ibu. Dan juga dengan ibu menyusui itu ada munculnya rasa kasih sayang terhadap bayi, yang juga meningkatkan bahwa bayi itu juga dapat merasakan kedekatan seorang ibu dengan bayi melalui proses menyusui.
Yang keempat adalah dengan menyusui itu dapat menunda proses kehamilan. Jadi seorang ibu yang menyusui itu dapat menunda proses kehamilan dan dikenal dengan istilah MAL atau metode amenorrhea laktasi. Jadi di mana ibu itu akan menyusui itu selama 6 bulan. Dan ketika belum menemukan, misalnya ibu menyusui 6 bulan kemudian belum menemukan menstruasi, ini dapat menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dimiliki secara ilmiah. Jadi saat 6 bulan itu dapat menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dapat dimiliki itu secara umum, itu secara alamiah. Yang kelima adalah mengurangi risiko kanker payudara, di mana jadi di dalam ASI itu terdapat salah satu zat, yaitu zat INATE, imun sistem, yang diperkirakan dapat membantu ibu dalam melindungi jaringan payudara ibu dari adanya kemungkinan memiliki sakit kanker payudara. Jadi sangat bermanfaat ya ketika seorang ibu melahirkan, kemudian itu harus menyusui sehingga dapat mengurangi risiko-risiko yang akan ditanggung oleh ibunya. Misalnya salah satu yaitu kanker payudara. Yang keenam adalah mengurangi rasa stres. Jadi saat ibu menyusui itu salah satu hormon yang keluar yaitu hormon oksitosin, di mana itu akan menekan rasa stres dan gelisah bagi para ibu. Jadi dengan menyusui dapat dikaitkan dengan adanya peningkatan modulasi sistem saraf parasimpatis. Kemudian dan juga dengan menyusui ini tingkat stresnya itu yang dirasakan itu dapat lebih rendah atau dapat berkurang. Hingga juga misalnya ada yang mengalami depresi pun itu juga akan mengalaminya itu sedikit saja. Jadi seorang ibu itu harus menyusui sehingga dapat mengurangi rasa stres pada ibu. Yang ketujuh adalah dapat mengurangi ibu terkena resiko diabetes. Jadi ibu yang menyusui itu dapat mengurangi salah satu penyakit yaitu diabetes tipe 2. Next. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa nutrisi itu sangat penting bagi bayi, dan juga selain nutrisi yang dibutuhkan oleh seorang ibu dan juga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi, mulai dari masa zigot, embrio, kemudian janin. Dan tidak juga hanya nutrisi, tetapi pemberian ASI pun sangat penting bagi bayi, sehingga bayi itu tidak hanya berkembang di dalam perut ibu saja, melainkan setelah dilahirkan oleh ibu itu juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik, optimal, dan juga dapat mempengaruhi otak bayi, yaitu dengan memberikan makanan yang ideal bagi bayi, yaitu ASI atau air susu ibu. Dan juga dapat memberikan manfaat ASI itu tidak hanya bagi bayi, tetapi juga bagi ibu. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.